spesial 1 tahun Pojok Akustik bersama Ardan Musik. Gak kerasa banget ya pemirsa, setiap malam Selasa biasanya Nopi dan Ardan Musik ada untuk menemani malam kalian. Walaupun hujan badai, aduh kita tetap datang guys, hujan-hujanan. Sampai datang ke studio kita nyeker, baru dipakai sepatu, itu luar biasa banget perjuangannya guys. Dan pada malam hari ini tepat 1 tahun saya berjuang di Pojok Akustik bersama teman-teman Ardan Musik dan kru RCTV. Luar biasa banget ya, ini perjalanan yang sangat-sangat dibilang indah ya, nggak indah-indah banget, tapi ya suka dukanya ada gitu lah ya. Dan malam ini kita juga akan mencari tahu asal mula Pojok Akustik itu kayak apa, nanti kita bakal tanya sama sang maestro sama sang pencetus. Oke, di sini sudah ada kembaran saya, kembaran yang beda jauh sekali tapi nggak jauh-jauh banget, ada Mbak Desi. Oke, sebelum kita tanya pencetus Pojok Akustik gitu ya, kita tanya dulu ke Mbak Desi. Mbak Desi, siap Nopi. Siap Nopi, ini kayak berasa lagi di talk show ya. Oh, kayak berasa di talk show. Oke, Mbak Desi, menurut Mbak Desi ini sesuatu yang luar biasa nggak sih Pojok Akustik program ini bisa nyampe 1 tahun gitu? Ini perjalanannya panjang loh Pi. Panjang banget ya. Ini untuk berada di tahap 1 tahun ini kita tuh benar-benar berjuang. Berjuang banget. Iya betul. Nah ini tadi yang seperti Nopi sampaikan bahwasanya ada perjuangan di situ. Nopi betul. juga yang tadi pernah nyeker bareng ya. Nyeker bareng. Terus udah gitu hujan-hujanan dari depan radar naik ke studio. Itu aduh perjuangan luar biasa banget ya. Nah itu memang betul Pi. Memang dari awal pun pencetusnya itu juga ini kalau kita sambil mengingat ya Pi ya, di sini juga banyak sekali nih orang-orang hebat Pi. Betul. Orang-orang hebat ya. Kenapa sih harus ada program Pojok Akustik? Kenapa sih harus ada program ini dibentuk? Lalu juga kenapa sih harus live? Itu tuh wah luar biasa sekali. Oke. Jadi memang ada maestro, ada orang-orang hebat di balik Pojok Akustik. Di balik Pojok Akustik. Oke. Kayaknya kita langsung tanya aja ya Mbak Desi ya. Iya. Sama ini nggak mau dipanggil Bapak, jadi aku teh panggilnya AA Gemes gitu ya. AA Gemes. Oke, AA Eko. Aduh ini apa kabar AA? Baru nongol. Baik ya. Dipaksa, ini juga terpaksa karena dipaksa oleh Mas Taufik suruh tampil. Suruh tampil ya, 1 tahun kemudian baru nongol. Iya, ini juga sepatu dapat minjem dari Surya ini. Dadakan ya, terima kasih Surya telah datang. Oke, Eko, Nopi mau tanya nih ya kan selama di balik layar, kenapa sih namanya di Pojok Akustik gitu? Pojok Akustik. Kenapa kepikiran gitu? Enggak, kalau nama sih tercetus begitu aja ya. Begitu aja, oke. Kira-kira yang kalau dari sisi visual sih yang eye catching gitulah, yang gampang diterima, yang apa diingat. Ya udah Pojok Akustik aja gitu. Apa mikirnya pas lagi di pojokan, Ekonya lagi ngambil ngopi ngerokok? Enggak. Terus tiba-tiba di pojokan sambil dengerin lagu? Enggak. Gitu. Oke, menurut Eko ini 1 tahun Pojok Akustik ini sesuatu yang luar biasa gak sih? Banget, karena kalau saya boleh cerita sedikit ke belakang. Oke, kita cerita flashback. Jadi Pojok Akustik itu sebenarnya program yang waktu itu kita sudah ada program musik juga yang memang masa tayangnya sudah selesai. Nah lalu kita harus bikin program baru, program musik juga, hanya beda gitu. Beda konsep gitu ya? Bentuknya akustik. Lalu saya konsultasi lah sama Mbak Desi, nah lalu Mbak Desi mengenalkan kita dengan Mas Taufik ini. Oke luar biasa, ini yang punya ini, oke. Waktu itu rencananya tanggal 22 November sebenarnya tahun kemarin. Tapi karena ada satu dan lain hal, maka diundur ke tanggal 29. Jadi makanya sekarang kita berulang tahun yang ke-1 ya. 1 tahun. Ya. Oke, tadi sisi dari Eko sama cetus Pojok Akustik, dan ini ada salah satu Pojok Akustik ini nggak akan lahir. Ya, nggak akan lahir kalau nggak ada Ardan Musik, betul ya? Oke, sekarang Nopi mau tanya-tanya sama owner kita, Ardan Musik. Oke, Om Topik gimana sih tiba-tiba kok mau gitu gabung jadi satu di Pojok Akustik gitu?
Yang pertama itu saya bukan owner. Oh, bukan owner. Bukan owner. Apa? Saya player biasa. Player. Iya. Jadi kebetulan begini Mbak Novi, dulu kita kan pas saya bertemu sama Mbak Desi itu di suatu kafe. Di kafe. Wah, Mbak Iya. Desi sering nongkrong di kafe ya? Luar biasa dia mah di mana-mana. Di mana-mana ya. Iya. Oke. Nah itu terus saya dikasih nomor WA, kemudian udah jalan berapa bulan baru saya ditelepon sama Mbak Desi. Mas Taufik bisa ke RCTV enggak hari ini? Ya saya dengan siap gitu. Luar Ternyata biasa ya. Iya di RCTV sudah ada Abang Eko, sudah siap semua membicarakan masalah program musik di RCTV. Oke, luar biasa banget. Jadi langsung datang, ketika ditelepon langsung datang gitu ya. Berarti ini dadakan banget ya konsepnya Dadakan. ya? Dadakan dan langsung mengiyakan. Iya, kita kerjasama di Pojok Kustik. Oke, dan untuk Om Taufik sendiri nih ya, selaku apa ya istilahnya ya, teman Pojok Kustik lah ya, dan musik ini salah satu teman Pojok Kustik. 1 tahun ini harapan dan cita-citanya untuk Pojok Kustik sendiri itu apa nih Om Taufik? Kalau Ardan Musik sama Ardan Musik itu bukan cuma teman, jadi kita sudah satu nyawa ya. Satu keluarga lah ya. Keluarga, sudah saudara. Jadi ya kedepannya berharap Pojok Kustik itu menjadi suatu acara yang sangat digemari oleh Amin. masyarakat luas dan juga terutama para pecinta musik yang ada di kota Cirebon. Amin. Oke, untuk Aeko sama Mbak Desi nih ya. Ini kenapa memilih diri saya gitu ya untuk menjadi host di Pojok Kustik gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali gitu ya, suatu kesempatan yang sangat-sangat gitu kan ya. Setiap malam Selasa saya bersama teman-teman gitu kan ya. Itu bagaimana nih kepikiran? Kok Nopi? Saya dulu apa Mbak Desi dulu yang jawab? Oh, Mbak Saya dulu Desi dulu kayaknya. Saya dulu ya? Kok idenya agak aneh sih alasannya. Apa nih? Oke, kalau pertanyaannya kenapa saya harus memilih Nopi, Iya, kenapa? mau jujur apa mau ada kamulasenya nih jawabnya? Kamu lah dulu lah. Oke, kalau kamulase sebetulnya gini Pi, kenapa saya memilih Nopi? Kenapa? Jadi segmen Pojok Kustik memang dari awal kita rencanakan untuk segmennya anak-anak muda gitu. Anak muda, emang Nopi masih muda? Sedikit lah, sedikit muda. Oke. Kan kemarin baru ulang tahun. Oh iya kan baru ulang tahun. baru Oh 17 iya. tahun. Jadi itulah alasannya kenapa saya langsung mendirect Nopi saja sudah. Saya pilih Nopi untuk menjadi host menemani Mas Taufik dan Ardan Musik untuk Pojok Kustik karena memang harapan saya Nopi itu kan selebgram. Aduh Wah, berat, Aeko ya. berat itu berat. Berat ya. Itu Mudah-mudahan status itu berat. dengan followernya Nopi itu bisa menjadi penonton setianya Pojok Kustik. Maksudnya begitu, Pi. Kamu berhasil banget pemirsa ya. Sudahlah, boleh lah. Langsung ke Aeko lah. Aeko gimana? Kenapa memilih Nopi? Kalau saya sih cuma satu alasannya. Kenapa? Dari awal lihat Nopi itu kalau ke bahasa Cirebon sih kayak singkat nangka tuh. Singkat Nggak mau nangka. diem. Orangnya nggak mau diem gitu. Uget-uget. Centil. Nah, jadi kita butuh sosok yang seperti itu untuk mengawal acara Pojok Kustik. Oh nggak bisa yang pendiam. Ya? Yang pendiam nggak Oh bisa. jangan, nggak bisa. Pojok Kustik, akustikan di pojokan radar kayak gitu. Nggak enak kan? Nggak enak. Nah, Kalau coba. Pojok Kustik, akustikan di Aduh, pojokan radar. Beda gitu ya, beda. Oh langsung tinggi pong-pongan. Oke, sebagai pemersatu bangsa kita ya, rasanya tidak afdol kalau misalnya hari ulang tahun itu nggak tiup lilin. Karena ini kita ramean, kita nggak mungkin tiup lilin bersama-sama. Tapi alangkah baiknya kita merayakan dengan potong tumpeng bersama. Gimana? Yang potong tumpeng mau siapa? Kenapa? Yang potong tumpeng mau siapa nih? Mbak Desi ngasih ke Mas Taufik. Oke, Nopi ngasih ke AA. Iya, di belakang aja, di belakang. Ini seharusnya Oh. yang potong tumpeng tuh Pak Dedi ini malam ini. Iya, Ayah Tapi kalau Dedi. Pak Dedi lagi nonton nih, aduh kenapa nggak hadir? Iya, gimana kita Dia nanti mah nggak berani tampil. Nggak dong. berani tampil. Pak Dedi halo, pasti lagi nonton. Pasti lagi nonton. Saya yakin Pak Dedi lagi pasti nonton. pakai TV digital. Pakai TV Jadi digital. jernih. Nggak ada yang mampu Harusnya ya. Nopi yang bujuk. Iya, aduh. Aduh. Oke, kita bisa maju ke depan. Kita potong tumpeng bersama karena ini pendek kita lesehan.
Oke pemirsa, boleh deh sambil dimainin genjreng musik selamat ulang tahun deh. Boleh ya? Oke pemirsa, ini karena 1 tahun tidak afdol rasanya kalau kita tidak dengan cara potong tumpeng atau tiup lilin. Jadi pada malam hari ini kita akan potong tumpeng yang akan dipotong oleh Mbak Desi, di mana dari Mbak Desi akan diberikan kepada AA Eko Om Topik ya. Hari ini, oh jangan nyanyi ya, nanti aja saya punya suara emas nanti. Oke, inilah dia potongan tumpeng pertama dari sang manajer iklan kita. Hari yang akan diberikan kepada Om Topik selaku player dari art dan musik ya, yang sudah menemani 1 tahun ini. Semoga Pojok Kustik makin bertahan, semakin sukses, maju, dan inilah dia potongan tumpeng pertama yang akan diberikan kepada Om Taufik selaku player dari art dan musik Pojok Kustik 1 tahun. Tepuk tangannya mana? Selamat, semoga Pojok Kustik makin sukses. Boleh make wish-nya. Boleh, make wish, silakan Mbak Desi untuk berikan make wish. Pemirsa RCTV, saya terharu ya. Ini pada malam hari ini kita 1 tahun bersama dengan Pojok Kustik, dan mudah-mudahan keberadaan Pojok Kustik bisa diterima oleh seluruh Amin. masyarakat pemirsa RCTV, dan mudah-mudahan juga ke depan kita akan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Mas Taufik dari Adan Musik, terima kasih. Mudah-mudahan selalu setia bersama dengan Radar Cirebon Televisi. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. AA Eko boleh dong kasih harapannya dong secara langsung AA. Semoga langgeng acaranya dan Amin. semakin diminati oleh masyarakat. Amin. Oke, sebagai persembahan spesial ya, pada 1 tahun Pojok Kustik kita akan mempersembahkan sebuah lagu di mana mungkin penyanyinya adalah penyanyi abal-abal, tapi nggak apa-apa karena ini pemain gitarnya tidak abal-abal, akan diiringi langsung oleh AA Eko. Oke, terima kasih udah menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Om Topik boleh dimakan dulu, boleh. Habisin. Oke pemirsa, karena kita di sini bakalan memberikan sesuatu yang berbeda ya. Sesuatu yang berbeda yang mungkin kalian biasa lihat penyanyinya itu kalau nggak Teh Nuri, Kak Dian, Kak Brandy gitu ya. Bosen gitu ya mungkin ya. Dan pada malam hari ini spesial 1 tahun, kita di sini mau memberikan sesuatu yang berbeda. Kita di sini akan bernyanyi, dan mungkin saya sendiri ikut bernyanyi dan Mbak Desi sebagai manajer, dan yang pasti ini pemain gitar yang nggak abal-abal ya pemirsa. Ada AA Eko di sana. Luar biasa ya, ini kesempatan yang tidak terduga gitu ya. AA Eko mau memainkan gitar, dan tentunya kita tidak mungkin berdua ya Mbak. Iya betul. Karena suara Kayaknya kita nggak bisa kalau nyanyi cuma berdua aja. karena Pi. kita penyanyi abal-abal ya. Bisa dibilang fals banget suaranya. Oke, Dan mungkin kita akan minta bantuan seseorang untuk menemani kita ya. betul. Kita panggil saja Pi. Mami, ya ya. Mbak, kita malam ini mau nyanyi lagu apa ya kira-kira ya? Yang kira-kira gampang aja gitu. Gampang ya, kira-kira Iya, jangan gampang. Terus kata-katanya diulang-ulang. Diulang-ulang. Oke, Mami ayah. Biasanya di Bugar Ideal. Di Bugar Ideal ya. Malam ini kita suruh nyanyi. Di Pojok Kustik. Berarti malam ini spesial ya? Malam ini spesial. Oke, Mami siap menemani kita bernyanyi nggak, Mi? Siap sekali dong. Siap sekali. Kira-kira yang membentukkan kata untuk malam ini dan kata itu bisa kita nyanyikan apa ya? Apa ya? Apa ya? Cinta dong. Cinta. Oke, kita cinta Pojok Kustik, cinta Betul. RCTV. Banget. Luar biasa. Oke, malam ini kita akan menyanyikan lagu Cinta
dari Vina Panduwinata. Oke, langsung aja pemirsa. Inilah penampilan dari persembahan dari kami untuk pemirsa di rumah. Cinta Vina Panduwinata. Check it out. Berdebar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebut
Keren banget. Ya, sering kali terjadi ini. Iya. Ini salah satu bentuk prank juga, masih bentuk prank. Saking semangatnya. Saking semangatnya, nggak apa-apa, ini masih bentuk prank ya. Karena tadi lagunya enjoy banget ya, Pemuda Idaman, sampai ada tarlingnya juga. Wow, luar biasa banget. Oke, Kak Dian ini tadi biasanya Kak Dian ini waktu itu pertama kali ya bawain lagu ini ya pada saat itu ya. Dan sekarang berarti kedua kalinya. Kedua kalinya. Gimana rasanya setelah bawain lagu ini lagi? Jadi suka. Jadi suka tarling. Iya, aslinya kan sebelum-sebelumnya nggak bisa nyanyi tarling tuh gimana. Jawaan ya soalnya ya. Jawaan. Biasanya kan lagu galau lagi. Sekarang harus mencoba dengerin lagu tarling gitu ya. Maksudnya daerah budaya sendiri lah ya. Jadi nge-challenge diri dia sendiri. Challenge gitu. diri sendiri. Luar biasa banget ya, selama di Pojok Akustik berani mengambil sesuatu yang Belum pernah dicoba. Akhirnya pas dicoba bisa dan bagus gitu. Bagus banget, keren banget. Lagu selanjutnya mau bawain lagu apa nih? Masih tarlingan. Tarling lagi, lagu apa tuh? Kota Cirebon. Kota Cirebon. Iya. Oke. Duet sama Kanuri. Enggak. Kota Cirebon juga pernah dibawain ya? Pernah. Waktu kapan gitu ya? Iya, Pernah. Jadi pernah. ini kedua kali juga Kedua nggak kali sih? juga. Luar biasa banget, ini Kota Cirebon salah satu lagu masih tarlingan juga. Iya. Tadi juga Pemuda Idaman tarlingan. Lama-lama ini Kak Dian kayaknya jago tarling ya, selain lagu galau tarling juga bisa ya. Nggak apa-apa, lanjutkan. Kita langsung dengerin aja lagu Kota Cirebon bareng Kak Dian featuring Ardan Musik. Check it out. Kota Cirebon, kota kang ning pinggir laut, tak pelwates, Jawa Tengah, Jawa Barat, mumpung urip sedurunge tekan sing akeh. Puji syukur doa heran. Kota Cirebon, kumpulane para wali kang wis pada sembere ning gunung Jati. Mumpung enom pada ngulati pangan agama Islam wajib den anuti. Kentrung-kentrung suarane wis kumandang, srengenge wis surup wayahe sore. Kota Cirebon kasebute kota udan, kesenian gitar suling gamelane. Kota Cirebon asale sing Cirebon, pabrik rage bakar petis go petuk.